Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Salve. Yang terhormat para dosen penguji UKIN PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Donata Weriditi SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik pada SD Impres Rumngewur, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, sekaligus sebagai mahasiswa PPG pada LPTK Santo Yakobus Merauke periode 1 tahun 2025. Pada hari ini, Kamis tanggal 7 Mei 2025 akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran di kelas 3 pada SD Naskat Santo Franciscus Xaverus Atubulda dengan judul materi Aku Tumbuh dan Berkembang. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Ya, sekarang sebelum kita memulai dengan materi kita pada pagi hari ini, Ibu mengundang kita semua berdiri, lalu kemudian kita mengawali materi kita dengan berdoa. Ibu tanya, siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Oh, Maksi. Tepuk tangan untuk Maksi. Ya, Maksi silakan tampil ke depan, pimpin kita dalam doa pembuka. Anak-anak ada dalam sikap doa. Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari malam hingga pagi hari ini. Sekarang ini kami mau belajar, utuslah Kudus-Mu agar menerangi akal dan budi kami. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Maksi, kita beri tepuk tangan untuk Maksi. Ya, silakan duduk anak-anak. Anak-anak, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, Ibu cek kehadiran kita dulu ya. Apakah semua hadir hari ini? hadir, Ibu. Ada yang sakit? Tidak, Ibu. Nah, berarti semua hadir? Tidak, Ibu. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak yang baik, hari ini materi kita tentang Aku tumbuh dan berkembang dengan Allah. Tapi sebelum kita melanjutkan dengan pelajaran kita hari ini, Ibu mau cek dulu. Apakah masih ada semangat hari ini? Masih. Ya, semua tepuk semangat. Berdiri dulu. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, duduk anak-anak. Ya, jadi anak-anak, hari ini kita belajar tentang Aku tumbuh dan berkembang dengan Allah. Ya. Lalu kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa diharapkan mampu memahami diri sebagai ciptaan Tuhan yang tumbuh dan berkembang. Toh? Kemudian yang kedua, siswa dapat bersyukur dan berbuat baik kepada sesama. Nah, anak-anak hari ini semua dalam keadaan baik-baik, toh? Semua dalam keadaan baik-baik, Sing? Baik. Ya, semua dalam keadaan baik-baik. Sekarang Ibu cek.
Selamat pagi Rita, apa kabar? Baik. Selamat pagi Maksi, apa kabar? Baik. Selamat pagi Niel, selamat pagi Ance, selamat pagi Nemar, apa kabar? Baik. Ya, baik. Ya, tepuk tangan untuk anak-anak kelas 3. Ya, semua dalam keadaan baik-baik. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita, Ibu punya satu pertanyaan untuk anak-anak. Coba adakah yang bisa menjawab apa itu arti pertumbuhan? Maksi. Maksi bisa jawab apa itu arti pertumbuhan? Kan materi kita tentang aku tumbuh dan berkembang karena Allah. Maksi bisa. Siapa yang bisa menjawab apa itu arti pertumbuhan? Jawab saja. Niel. Ya, Niel jawab perkembangan diri. Tepuk tangan untuk Niel. Tadi Niel jawab arti pertumbuhan itu adalah perkembangan diri. Lalu kemudian siapa yang bisa menjawab apa itu arti perkembangan? Ya, anak-anak, bertumbuh dan berkembang itu adalah suatu proses yang dialami oleh semua manusia. Yang tadi Niel jawab bahwa bertumbuh adalah apa? Suatu proses perkembangan. Ya, pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan atau perubahan tubuh pada manusia. Toh? Ya, jadi misalnya contoh dari bayi. Ketika baru lahir, seorang bayi itu dia mengalami perkembangan dari bayi, kemudian balita, kemudian remaja, kemudian dewasa. Toh, itu disebut proses pertumbuhan. Nah, perkembangan, arti perkembangan adalah suatu proses perubahan dalam segi mental. Ibu kasih contoh Maksi. Pada saat Maksi masih TK, ketika Maksi belajar tulis, masih dibantu oleh guru atau orang tua. Lalu kemudian, ketika sekarang Maksi sudah kelas 3, Maksi bisa menulis dan membaca tanpa bantuan dari orang tua lagi. Maksi sudah bisa tulis sendiri toh. A, B, C, bahkan bisa menjadi kata dan kalimat tanpa bantuan orang tua. Nah, itu disebut perkembangan. Kalau yang tadi pertumbuhan itu meliputi ciri-ciri fisik. Misalnya, Maksi dari balita, bayi, kemudian balita, kemudian menjadi remaja, terus kemudian dewasa. Nah, kalau proses perkembangan itu mulai dari, misalnya tadi Ibu kasih contoh, toh, ketika Nemar TK, dia tulis A, B, C, dan seterusnya itu dengan bantuan guru. Nah, kemudian ketika dia sekarang sudah kelas 3, dia bisa menulis dan membaca tanpa bantuan orang tua. Itu disebut proses perkembangan. Nah, siapa saja yang turut membantu pertumbuhan dan perkembangan kita? Ya, orang tua. Yang membantu pertumbuhan dan perkembangan kita adalah orang tua. Bukan saja orang tua, tetapi siapa lagi? Guru. Selain guru siapa lagi? Ya, Niel bilang Tuhan. Siapa? Kakak. Ya, banyak. Jadi ya, yang turut membantu pertumbuhan dan perkembangan kita adalah orang tua, kemudian guru di sekolah, teman-teman bermain, keluarga itu meliputi tante, om, kakak, adik, kakak, nenek, tete, dan lain sebagainya. Itu adalah mereka-mereka yang membantu proses pertumbuhan dan perkembangan kita. Nah, sebagai ini berarti kita harus bersyukur dan berterima kasih. Ibu bilang
kemarin untuk anak-anak bahwa kebanyakan di kota-kota besar itu banyak anak yang biasa kalian nonton di video dan lain sebagainya, itu banyak anak-anak terlantar karena mereka tidak punya keluarga, kurang perhatian. Baiknya kita yang di sini tetapi masih punya perhatian dari orang-orang terdekat. Ya, maka kita harus belajar. Kemudian apa lagi? Harus apa? Bersyukur. Kita harus bersyukur. Lalu kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan kita adalah, jadi kalau kita mau berkembang, faktor-faktor atau hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi proses perkembangan kita? Siapa bisa jawab? Ayo. Neymar. Ya, rajin belajar, kemudian rajin berlatih. Ya, jadi supaya kita dapat berkembang dengan baik, kita harus rajin belajar. Ya, rajin berlatih. Terus, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kita sebagai manusia adalah dengan cara kita menjaga dan merawat tubuh kita. Iya, dengan cara apa? Mandi yang bersih. Makan makanan yang bergizi. Bergizi 4 sehat 5 sempurna. Iya, 4 sehat 5 sempurna itu apa saja? Susu, ya, susu. Apa lagi? Daging, sayur-sayuran, nasi, dan lain sebagainya. Itu adalah makanan bergizi yang dapat menunjang pertumbuhan kita. Lah kalau kita mau berkembang, berarti kita harus terus berlatih. Ibu kasih contoh misalnya. Ketika Neymar, dia punya cita-cita mau jadi pemain bola. Tidak mungkin Neymar dia duduk langsung bisa pandai bermain bola. Neymar harus buat apa? Berlatih. Lalu kemudian, Rita kalau kau mau jadi anak yang pintar, anak yang pandai, kau harus buat apa? Belajar. Jadi kalau kita mau jadi anak yang pintar, anak yang berbakat, kita harus rajin belajar, harus rajin berlatih. Ya. Proses pertumbuhan kita manusia itu juga dialami oleh Yesus. Silakan, kita ada dalam kelompok. 3 kelompok kecil. Ya anak-anak, kita sekarang ada dalam diskusi kelompok. Dan ibu minta 3 orang bantu ibu untuk baca cerita tentang Yesus kecil. Nah, cerita tentang Yesus kecil ini nanti kalau anak-anak pulang bisa juga anak-anak lihat dalam Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 52. Nah, itu tentang pertumbuhan dan perkembangan Yesus kecil. Siapa bisa bantu ibu baca? Siapa? Maksi. Ya, Maksi yang pertama. Kemudian yang kedua siapa? Ance. Yang ketiga Rita. 3 orang cukup. Ya, Maksi kau bantu baca paragraf yang pertama. Itu. Suara besar. Yang lain lihat di depan, lihat di gambar, di layar sana, lalu kemudian nanti sebentar pertanyaan itu diambil dari situ, jawabannya dari situ. Maka perhatikan baik-baik. Ya, Maksi silakan. Yesus kecil. Bunda Maria sudah hampir melahirkan. Namun Bapak Yusuf belum mendapatkan tempat untuk menginap di Bethlehem. Maka Bapak Yusuf dan Bunda Maria beristirahat di sebuah kandang. Ternyata disitulah Bunda Maria
melahirkan Yesus kecil. Bayi Yesus itu kemudian dibaringkan di atas palungan. Ya. Ance lanjut, paragraf kedua. Ance. Orang-orang Majus dari timur datang untuk menyembah bayi Yesus. Mendengar ada calon raja yang baru lahir. Raja Herodes marah. Maka ia pun mencari bayi Yesus. Oleh karena itu Tuhan Allah mengutus malaikat memberitahu Bapak Yusuf agar mengajak bayi Yesus dan ibunya mengusir ke Mesir. Setelah Raja Herodes meninggal, Yesus berumur 13 tahun. Orang tuanya mengajaknya berziarah ke Yerusalem. Tiap tahun orang Yahudi memang wajib berdoa di Bait Allah. Namun ketika tiap saatnya pulang ke Nazaret, Yesus tertinggal. 3 hari kemudian orang tuanya baru menemukan dia. Saat itu Yesus sedang berbicara dengan para sesepuh. Ya, jadi anak-anak, setelah kita mendengar cerita tentang bayi Yesus, ya, bayi Yesus ada 5 pertanyaan yang harus anak-anak kerjakan dalam diskusi kelompok. Ya, perhatikan pertanyaan-pertanyaan itu, Jadi pertanyaan pertama, Rita dan teman-teman, kemudian Ance dan teman-teman, Maksi dan teman-teman fokus. Ya, pertanyaan pertama ada dalam diskusi kelompok, Nah, diskusi kelompok. Setelah kita membaca dan mendengarkan tentang cerita bayi Yesus, pertanyaan yang pertama, mengapa Bapak Yosef dan Bunda Maria beristirahat di kandang? Kerja dalam kelompok. Ya anak-anak, setelah anak-anak sudah ada dalam diskusi kelompok, maka sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok pertama Maksi. Ya, Maksi. Mengapa Bapak Yosef dan Bunda Maria beristirahat di kandang? Karena tidak ada tempat menginap bagi mereka. Ya, karena tidak ada tempat menginap. Tepuk tangan untuk Maksi dan teman-teman. Ya. Lalu kemudian yang berikut. Mengapa Tuhan Yesus dan keluarganya mengungsi ke Mesir? Karena takut Raja Herodes membunuh Yesus kecil. Ya, karena takut Raja Herodes membunuh bayi Yesus. Setuju? Setuju. Tepuk tangan untuk Maksi dan teman-teman. Ya. Kemudian yang berikut, kelompoknya Ance dan teman-teman. Ya. Mengapa Yesus diajak orang tuanya pergi ke Yerusalem? Karena Raja Herodes mau membunuh Yesus kecil. Karena Raja Herodes mau membunuh Yesus kecil. Setuju? Ya. Tepuk tangan untuk Ance dan teman-teman. Sekarang Rita, kelompoknya Rita dan Niel. Mengapa Yesus tertinggal saat orang tuanya pulang ke Nazaret? Karena itu rumah bapaknya. Karena itu rumah bapaknya. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk Niel dan teman-teman. Ya, lalu yang berikut. Mengapa Yesus kecil dikagumi oleh para sesepuh atau tua-tua adat di Bait Allah? Karena ia pintar. Karena ia pintar. Tepuk tangan untuk kelompoknya Rita, Niel dan teman-teman. Ya, berarti anak-anak semua hebat. Ya, kita semua berdiri, kita tepuk hore 10 kali untuk anak-anak kelas 3. Ya. Tepuk hore 10 kali
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih semangat? Luar biasa. Ibu mau bilang bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan kita manusia juga dialami oleh Tuhan Yesus. Mulai dari Yesus waktu dilahirkan di kandang Betlehem. Waktu itu di kandang Betlehem Yesus masih bayi toh? Masih bayi. Lalu proses pertumbuhan Yesus ketika Yesus berumur 8 hari, Yesus dipersembahkan, kemudian disunat dan diberi nama Yesus. Itu pada saat Yesus berumur 8 hari. Pada saat Yesus berusia 12 tahun, seperti yang ada dalam cerita bayi Yesus tadi, Yesus berumur 12 tahun. Yesus kemudian mulai berbincang-bincang dengan para sesepuh di bait Allah. Ya, di bait Allah. Lalu kemudian yang berikut, itu pada saat Yesus berusia berapa? 12 tahun. Lalu kemudian pada saat Yesus berusia 30 tahun. 30 tahun itu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Dibaptis oleh siapa? Yohanes Pembaptis. Dan pada saat usia Yesus 30 tahun itu, maka Yesus mulai mewartakan kerajaan Allah. Ya, sama seperti kita yang tadi, yang kita sudah sebutkan contoh-contoh itu toh. Ya, mulai dari bayi, toh, terus kemudian baru merangkak, berjalan, berlari. Ada fase-fase atau ada tahap-tahap. Yesus pun mengalami hal yang sama. Mulai dari baru lahir di kandang Betlehem, kemudian umur 28 hari, Yesus disunat dan diberi nama Yesus. Lalu kemudian pada usia berapa tahun lagi? 12 tahun. Pada saat 12 tahun itu Yesus buat apa? Ya, Yesus mulai menunjukkan perkembangannya, berkembang. Yesus mulai pandai berbicara di bait Allah dengan para sesepuh itu. Lalu kemudian pada saat Yesus mulai, kalau umur 12 tahun itu usia apa? Remaja atau dewasa? Ya, remaja. Lalu kemudian usia 30 tahun itu dewasa? Dewasa, ya, dewasa itu sudah usia dewasa. Nah, pada saat usia dewasa itu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Kemudian pada saat itu karena sudah dewasa, Yesus pun mulai berani tampil dan mengajar, mewartakan kerajaan Allah. Lalu anak-anak, selanjutnya ibu akan bagi lembar soal untuk anak-anak kerjakan. Kita tes apakah anak-anak sudah paham tentang materi yang tadi atau belum. Tentang saya tumbuh dan berkembang karena Allah, ya. Jadi ini kerja pribadi ya. Masing-masing kerja. Ya, anak-anak, waktu untuk mengerjakan soal latihan sudah selesai. Sekarang nanti ibu kumpul kamu punya pekerjaan lalu ibu periksa ya. Nah, seperti yang tadi di awal, yang tadi ibu sudah bilang, sama-sama kemudian kita sudah tahu itu apa arti pertumbuhan, kemudian apa itu perkembangan. Nah, sekarang ibu mau menegaskan sedikit tentang materi kita pada hari ini, bahwa
setiap kita manusia itu mengalami proses pertumbuhan mulai dari bayi, kemudian menjadi balita, anak-anak, remaja, dan kemudian dewasa. Jadi bayi yang baru lahir itu dia tidak bisa berbuat apa-apa, toh? Bayi yang baru lahir itu belum bisa berbuat banyak hal. Yang bisa dibuat itu cuman apa? Menangis, tertawa. Iya. Jadi bayi yang baru lahir itu belum bisa buat banyak hal, toh? Lalu kemudian siapa yang merawat bayi-bayi itu? Yang merawat adalah Tuhan, ya. Tuhan Allah pertama-tama itu Allah sendiri yang merawat. Kemudian itu lewat orang tua, kemudian lewat guru-guru keluarga, toh? Nah, ketika bayi itu bertumbuh menjadi anak-anak, sama dengan kamu sekarang kan usia anak-anak, toh? Lalu kemudian ketika di sekolah yang membantu pertumbuhan dan perkembangan kalian adalah bukan saja orang tua tetapi guru di sekolah. Kemudian selain guru di sekolah, teman-teman bermain, toh? Teman-teman bermain. Terlepas dari itu juga tetangga atau keluarga yang ada di sekitar kita. Mereka itu adalah bagian dari orang-orang yang membantu perkembangan, membantu pertumbuhan kita. Lalu kemudian, apa saja yang bisa kita perbuat untuk orang-orang yang sudah membantu merawat kita? Ya, kita harus berterima kasih. Pertama-tama kita bersyukur, berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Allah telah merawat kita. Kemudian kita berterima kasih kepada orang-orang yang juga ambil bagian dalam merawat kita. Siapa orang-orang itu? Orang-orang itu adalah bapak dan mama, orang tua, kakak, toh, adik, nenek, tete, om, tante, dan sebagainya. Juga guru-guru di sekolah. Bentuk penghormatan atau bentuk terima kasih kita, pengungkapan rasa terima kasih kita kepada orang tua, orang yang membantu merawat kita, yaitu dengan cara kita harus hidup baik. Hidup menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sopan, toh? Anak-anak yang pintar. Lalu kemudian selain itu kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dengan cara apa? Berbuat baik. Apa lagi? Jangan mencuri. Maksud bilang jangan mencuri. Apa lagi? Jangan melawan orang tua. Beribadah, rajin berdoa. Kita rajin berdoa. Berdoa merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menjaga, merawat kita, menghadirkan orang-orang yang betul-betul mencintai kita. Lalu anak-anak, di akhir dari materi kita hari ini, ada tugas untuk kalian. Dan tugas ini akan dikumpulkan pada pertemuan berikut. Tugas ini akan dikumpulkan pada pertemuan berikut. Tugasnya adalah masing-masing anak membuat atau menulis sebuah doa singkat bagi orang tuanya. Dan kamu tulis rapi, tulis baik. Tugas itu akan dikumpulkan pada pertemuan berikut. Bisa? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Ya anak-anak, pertemuan kita pada hari ini sampai di sini. Semua senang belajar hari ini kan tidak? Senang. Senang atau tidak? Senang. Ya. Sebelum kita pulang, Ibu ajak semua bangkit berdiri. Kita menutup kegiatan belajar kita hari ini dengan doa penutup. Ya,
Semua ada dalam sikap berdoa. Ibu guru dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Bapa, Ya anak-anak, sampai jumpa pada minggu depan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Salve.